baik yang isoman maupun yang meninggal di rumah sakit itu hampir 200 orang. Pas puncaknya sih. Pas nggak nyangka juga bahwa akhirnya saya harus berpakaian seperti itu. Kemudian jam 1, jam 2 malam, jam 3 malam tidak kena waktu gitu di makam gitu. Dulu makam ya siang hari kan gitu. Sekitar jam mungkin setengah 2 malam mungkin ya. Malamnya juga malam kalau orang Jawa sakral. Malam Selasa Kliwon, agak gerimis, jam setengah 2 malam di pedesaan jauh itu di Imogiri sana. Hai semuanya, selamat datang di Story Asik. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, bahagia sejahtera, dan tetap semangat ya. Di channel Story Asik tidak hanya menghadirkan cerita kehidupan yang serba asik, tapi juga sesuatu yang menginspirasi, memotivasi. Ada juga hal-hal baru yang barangkali selama ini belum pernah kita ketahui sebelumnya ya. Dan yang pasti ada learning di setiap akhir cerita. Bareng saya Asik Eka, di video saya kali ini saya pengen ngajak kalian semuanya untuk tahu atau cerita yang inspiratif, yaitu cerita tentang relawan yang tergabung dalam tim kubur cepat. Serem dengarnya ya. Nah, apa saja yang dilakukan oleh teman-teman di tim kubur cepat ini? Tonton terus videonya dan pastikan subscribe channelnya sekarang juga, oke? Friends, saat ini saya sudah bersama dengan Mas Karuharan Kris. Beliau adalah anggota Search and Rescue atau SAR Daerah Istimewa Yogyakarta, SAR DIY ya. Langsung kita ketemu Mas Kris, oke? Halo Mas Kris, apa kabar? Halo, kabar baik. Sehat ya? Sehat, tetap semangat. Tim SAR itu harus selalu sehat. Ada Harus motonya nggak sih Mas, tim SAR tuh? Gimana? Motonya apa, SAR tuh? Motonya apa ya kalau dianukan tentang moto itu? Yang pasti target dari setiap ya kita selalu zero accident di dalam setiap operasi. Zero accident ya? Ya, targetnya akan selalu itu. Ya, jadi kita jangan pernah menolong jika akhirnya harus ditolong. Gitu. Jadi kita harus harus segala sesuatunya harus siap, harus persiapkan baik dari sisi fisik, skill, peralatan dan sebagainya. Gitu. Ya, jangan sampai zero accident tadi ya. Gitu. Nah Mas Kris, ini kok serem banget sih tim kubur cepat ya. Nah ini sebenarnya yang harus cepat apanya nih? Tapi sebelumnya saya nanya dulu nih Mas, TKC atau tim kubur cepat ini muncul setelah adanya wave atau gelombang kedua kemarin ya? Oh tidak, jadi sebenarnya gini. TKC itu bukan sebuah bukan sebuah kelompok yang atau bukan sebuah sebutan yang sebenarnya resmi kita nganukan dari, tapi sebenarnya itu dari teman-teman sendiri. Ada teman saya yang namanya si Jack gitu kan karena di dalam penanganan pemakaman COVID itu penanganannya harus cepat sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan. Gitu. Jadi sejak meninggal pasien COVID meninggal itu hanya kisaran 4 jam. 4 jam harus sudah dikuburkan. Sehingga memang itu harus dilakukan dengan cepat oleh semua komponen yang terlibat di dalamnya, baik dari rumah sakit di dalam di pemulasaran jenazah, kemudian penyiapan makam maupun juga oleh tim yang melakukan pemakaman, sehingga rentang waktunya harus sedemikian rupa. Jadi jam berapapun, makanya kalau dulu namanya di awal-awal itu kesannya serem, karena kan tidak lazim. Pemakaman malam itu barangkali hanya sering kita anukan hanya untuk hal-hal yang sangat khusus pada waktu dulu, tapi pada saat COVID kemarin itu bukan sesuatu yang memang kita sering malam daripada siang, intensitas anunya lebih banyak malam. Gitu. Iya. Yang jelas dalam 4 jam itu semua harus sudah beres ya. Ya. Gitu. Nah ini
apa kan ada beberapa komponen di dalam ya yang tergabung, misalnya kayak tadi Mas Kris bilang ada rumah sakit, ya. Kemudian juga ada yang apa namanya penggali makamnya dan sebagainya. Ini mengkoordinasikannya gimana nih Mas? Ya masing-masing berdiri sendiri, cuma saling berkoordinasi, saling berkoordinasi. Jadi awal mula info dari rumah sakit adanya pasien meninggal, kemudian mereka melaporkan ke BPBD sebagai satgas, bagian dari satgas COVID DIY yang ditunjuk untuk melakukan pemakaman dengan standar pemakaman COVID, protokol COVID. Sehingga kemudian kita juga mempersuadkan tim, kemudian dari rumah sakit sudah mengelola sedemikian rupa jenazah COVID itu, kemudian pihak keluarga barangkali yang sudah menghubungi sudah menyiapkan makamnya, kemudian kita sudah menyiapkan timnya, dan ini sebelum pelaksanaan pemakaman mesti sudah saling koordinasi, saling koordinasi. Di tim kita itu ada tim asesmennya. Ya, yang bertugas apa ini? Ya, yang bertugas untuk mendapatkan data tentang lokasi makamnya di mana, kemudian sampai banyak sebenarnya. Ada berat jenazah, ada lokasinya di mana, kemudian petanya bagaimana, situasi makamnya bagaimana. Karena kan ada hal-hal khusus yang barangkali setiap pemakaman itu bisa berbeda-beda. Iya. Biasanya kalau lokasi di desa gitu ya, makamnya relatif lebih longgar, lebih enak, leluasa gitu. Leluasa. Teman-teman di tim Kubur Cepat ini ya. Kalau di kota kan barangkali sudah relatif penuh, sempit-sempit ya. Sehingga kan harus sedemikian rupa menata rutenya. Bukan tidak mungkin dari pintu masuk atau dari jenazah diturunkan ke ambulan itu menuju ke ini, rutenya, situasi jalannya bisa berbeda-beda karakternya. Itu yang perlu Makasih ya Mas. Perlu didata, dikelola sedemikian rupa agar pelaksanaannya lancar. Pelaksanaannya lancar. Jadi setiap banyak cerita. Banyak cerita ya. Banyak cerita. Sebelum cerita ke hal yang tadi itu ya Mas, yang mau ada beberapa yang berbeda-beda ya. Setiap jenazah itu treatmentnya berbeda-beda ya. Berarti tim Kubur Cepat ini memang sudah sejak awal pandemi ya, bukannya wave kedua ini aja kemarin? Bukan. Sejak awal pandemi. Saya bertugas pertama kali bulan April 2020. Pada waktu itu barangkali orang agak awam juga, orang banyak belum paham gitu. Tapi juga sudah banyak orang yang paranoid. Paranoid terhadap tugas ini atau bagaimana? Bukan, paranoid terhadap COVID. Banyak kan masalah. Pada awal-awal sehingga yang namanya bertemu, bersinggungan, serba takut lah. Iya, parno banget. Sangat parno gitu. Sekarang pun juga parno ada sebagian. Sehingga pada waktu awal dibentuk TKC itulah, tim Kubur Cepat itu kita kekurangan tenaga juga, karena masih ada barangkali yang ragu-ragu untuk ikut terlibat di dalamnya, atau barangkali masih wait and see gitu kan. Tapi ya puji Tuhan waktu itu juga sudah pada akhirnya terbentuk beberapa tim. Di awal juga belum banyak. Korban COVID itu belum banyak. Sehari itu 4 itu juga sudah lumayan banyak pada waktu itu. 4 aja waktu awal-awal udah banyak ya? Udah banyak, ya. Nah, kalau yang wave kemarin sehari bisa berapa tuh Mas? Yang kemarin itu luar biasa memang ya. Pada pas puncak-puncak Juni-Juli ya. Juni-Juli itu. Itu luar biasa. Kalau nggak keliru ya, saya pernah lihat itu kalau nggak salah sehari, baik yang isoman maupun yang meninggal di rumah sakit itu hampir 200 orang. Pas puncaknya sih. Pas puncaknya. 200 orang ya di hampir 200 orang. Kota Jogja aja ya. Di seluruh provinsi, di DIY. DIY. Ya, itu ukurannya DIY. Ukurannya DIY. Jadi bukan hanya di kota atau Sleman atau Bantul gitu. Karena saya di BPD itu BPD provinsi. BPD provinsi. Pernah sampai berapa orang Mas waktu itu, berapa jenazah yang dikuburkan bersama teman-teman dalam sehari itu paling banyak waktu wave kedua kemarin? Gini, sebenarnya kalau menurut SOP, satu tim itu hanya boleh memakamkan 1 jenazah dalam 1 hari. Iya, dalam 1 hari.
Karena paparannya atau bagaimana? Ya, karena itu sebenarnya SOP yang sudah diterapkan berkaitan dengan fisik, untuk menjaga fisik, untuk ya banyak hal sebenarnya itu ya. Artinya memang SOP itu penerapannya luar biasa ketat. Di samping dengan APD plus perlengkapannya itu hal yang sebenarnya sangat menjamin bahwa kita berisiko kecil untuk kemungkinan terjadinya penularan kalau melakukan pemakaman. Barangkali kalau penularan itu relatif lebih besar kalau misal kita melakukan pemulasaran atau barangkali kita evakuasi pasien. Itu karena di situ interaksinya lebih anu. Tapi kalau jenazah itu adalah objeknya itu sudah dikelola sedemikian rupa sehingga relatif lebih aman. Gitu. Itu. Iya, meskipun demikian juga kita pakai APD-nya luar biasa ketat. APD lengkap ya? Sangat-sangat ketat. Kayak astronot itu ya? Ya. Itu level 3 ya? Saya tuh nggak hafal ya level-levelnya. Sampai yang ditulis setiap ya. Menuliskan nama di punggungnya itu takutnya keliru ya? Iya betul. Sebenarnya itu tujuannya menuliskan nama dan golongan darah sebenarnya. Yang paling utama. Kenapa pakai golongan darah? Ya jika terjadi sesuatu yang bersifat emergensi, kan langsung diketahui itu biasa kita lakukan di dalam setiap operasi-operasi SAR gitu. Jadi nama dan golongan darah itu hal yang paling pokok. Wajib itu ya? Iya wajib. Satu tim ada berapa sih Mas Kris? Satu tim itu kalau dulu di awal hanya 6. Kalau sekarang 7. Oh gitu. Ya sekarang 7 orang per tim. Per tim itu. Itu berasal dari teman-teman SAR DIY juga ya? Iya. Ada nggak relawan yang di luar SAR gitu? Nah gini, jadi sebenarnya kan di awal itu semuanya dari SAR penanganannya itu. Semua dari SAR, kemudian nggak apa-apa nih dimatiin nanti kalau ada panggilan. Awalnya semua dari SAR, kemudian pada gelombang kedua kemarin itu terjadi peningkatan yang luar biasa yang tidak memungkinkan oleh teman-teman BPBD atau SAR itu melakukannya sendirian. Sebelumnya sudah kita anukan ke tingkat Dati 2 ke kabupaten kota. Itu di situ juga ada BPBD kota, BPBD kabupaten gitu. Di dalam perkembangannya kemarin yang gelombang 2 kemarin karena jumlah kematiannya sangat tinggi sehingga banyak dibutuhkan tenaga-tenaga TKC. Akhirnya melibatkanlah FPRB, Forum Penanggulangan Rawan Bencana yang di tingkat kecamatan, tingkat kelurahan, atau KTB, Kampung Tangga Bencana. Jadi sebelum era itu kan SAR DIY sudah melakukan pelatihan sampai ke tingkat desa. Jadi desa tangga bencana, desa siaga bencana gitu. Itu di situ ada banyak teman-teman yang sudah diberikan pendidikan dasar tentang SAR, yang kemudian akhirnya kemarin dibentuklah TKC di tingkat desa. Itu sehingga tanpa ada itu kemarin kewalahan sekali ya. Kewalahan, sangat kewalahan. Bukan main yang kemarin. Iya. Nah itu Mas Kris, kalau tadi disebutkan bahwa kebanyakan itu pasien itu meninggal di malam hari ya. Berarti teman-teman di tim Kubur Cepat TKC ini setiap malam harus standby ya? Oh ya, 24 jam kalau standby. 24 jam. Siap ada panggilan. Setiap ada panggilan dan berangkat. saat itu harus berangkat. Iya, rentang waktunya cukup sih. Artinya gini, misalkan ada jam 10 malam pasien meninggal. Kita ngitung aja udah. 3 jam, 4 jam dari itu kita sudah pasti melakukan pemakaman. Artinya berarti kalau jam 10 ya jam 1, jam 2. Itu ya artinya rentang waktunya misalkan kita dari rumah. Nggak langsung kan melakukan penjemputan juga nggak Mas? Iya, evakuasinya di kamar jenazah. Kamar jenazah. Setelah ada pemulasaran dari rumah sakit? Iya, rumah sakit. Jadi kan kita begitu ada panggilan kita langsung datang ke posko di BPBD. Gitu. BPBD Jalan Kenari itu. Iya. Oh, nggak langsung ke rumah sakit tapi ke BPBD. Ke sana dulu timnya kan di sana dipersiapkan segala sesuatunya. Termasuk APD-nya. Ya, APD-nya, perlengkapannya, kemudian mobil personel, mobil ambulan kan gitu. Setelah ready semua sampai kita koordinasi dengan
tim penggalinya dari makamnya, begitu sudah ready gitu atau setidaknya kurang 25% gitu, kita sudah OTW menjemput ke evakuasi ke 7 orang ini tadi ya, tim 7 orang ini. Dua mobil itu, yang menghubungi 7 orang ini adalah tim asesmen tadi atau? Oh, bukan, ada poskonya. Oh, ada posko. Posko yang BPBD. Jadi semuanya ke posko dan menghubungi 7 orang. Iya, karena ada grup WA gitu kan, ada grup Alpha, ada grup Bravo, ada grup Charlie gitu. Itu sudah urut itu udah. Itu istilahnya satu kelompok itu di rolling gitu atau bagaimana? Rolling ya, rolling. Misalkan hari ini saya tugas gitu kan, selesai. Kemudian saya besok ada acara gitu. Saya nggak perlu nulis di situ. Pasti ada yang ngisi, itu selalu ada ya. Jadwal berikutnya ya. Iya, gitu. Berarti banyak sekali teman-teman yang banyak kalau sekarang udah banyak, udah cukup, udah cukup ya. Ada nggak Mas yang istilahnya sesuatu yang dalam pemakaman kemarin ini yang sesuatu yang tidak dilupakan lah atau hal-hal yang tidak pernah sebelumnya diduga lah gitu. Ya barangkali gini aja momen-momen seperti ini sebenarnya kita nggak nyangka gitu ya. Ya orang nggak nyangka bahwa dunia akan diterjang seperti ini. Sesuatu yang tidak kita duga akhirnya banyak perubahan di masyarakat. Tentunya kalau saya di bidang ini nggak nyangka juga bahwa akhirnya saya harus berpakaian seperti itu. Kemudian jam 1, jam 2 malam, jam 3 malam tidak kena waktu gitu di makam gitu. Dulu makam ya siang hari kan gitu. Barangkali kalau evakuasi jenazah itu kalau dulu di dunia SAR hal yang biasa, evakuasi korban hilang, korban kecelakaan bapak itu malam hal biasa. Tapi kalau pemakaman saya juga baru ngalami sekarang ini gitu. Hal yang tidak kita duga. Iya bener-bener ya, nggak terlupakan. Kalau misalnya di SAR gitu kan barangkali gini Mas Kris, tentang kebencanaan atau evakuasi tadi korban dan sebagainya itu sesuatu yang istilahnya secara teknis sesuai dengan SOP-nya di SAR ya. Tapi ini kan berkaitan dengan ada pandemi, ada virus yang nggak kelihatan gitu. Apa sih yang mendorong Mas Kris untuk ya oke lah saya terjun ke tim kubur cepat ini? Jadi gini, di awal itu saya menjadi orang yang mungkin beruntung ya. Beruntungnya begini, begitu ada COVID gitu. Sejak mulai dari Wuhan itu kan saya banyak melihat, banyak mendengar gitu. Kemudian banyak mendapatkan input yang benar sehingga saya merasa beruntung bahwa virus COVID itu adalah begini. Antisipasinya adalah begini. Itu cari sendiri ya, Mas? Enggak juga, banyak di samping cari sendiri juga ada juga. Waktu itu ada semacam penjelasan gitu, kebetulan dari namanya Mbak Mahardika, itu wakil dekan kedokteran UGM. Jadi beliau memberikan penjelasan tentang virus 19 itu bagaimana gitu. Sehingga itu kita banyak mendapatkan wawasan di situ. Apa yang harus kita hindari, apa yang harus kita lakukan gitu. Jadi memang virus COVID itu bukan sesuatu yang harus kita takuti, tapi harus kita waspadai. Kuncinya sebenarnya di situ. Asal kita melakukannya dengan mekanisme yang benar, ya insya Allah sampai hari ini tidak ada satupun anggota SAR DIY yang mati karena COVID. Tidak ada satupun. Padahal mereka bergelut di bidang itu, baik evakuasi pasien, evakuasi jenazah, kemudian pemulasaran jenazah, kemudian pemakaman, semua. Itu statementnya komandan saya, SAR DIY Mas Brotoseno. Jadi kalah perang adalah saat salah satu anggota SAR DIY mati karena COVID. Beliau mengatakan itu di awal. Berat sekali loh itu ya. Ya, itu menjadi gini. Jadi teman-teman menerimanya bahwa itu adalah sebagai sebagai support dan juga sekaligus harus mewaspadai dengan agar menjalankan
mekanisme ini dengan sebenar-benarnya. Dan itu diterapkan dan sampai hari ini ternyata memang itu baik adanya. Iya. Gitu. SOP yang memang sudah ditetapkan itu harus SOP-nya seperti itu. Bisa ditawar-tawar. Iya. Ya memang ada sih ya, barangkali ada yang menyepelekan, wah aku pegang ini juga nggak apa-apa, ya sama aja. Gitu kan, orang turun, anunya gini, orang turun ke sumur gitu ya, barangkali tidak pakai tali, ya sampai bawah juga bisa aja selamat. Atau orang juga pakai tali, bawah sampai selamat gitu. Tapi mana yang lebih menjamin tingkat keselamatannya. Jadi perbedaannya sebenarnya di situ. Betul sekali ya. Tapi yang paling penting adalah dengan mekanisme yang benar, itu akan lebih safety lah. Ya. Kita safety first, selalu dengan kata safety first di setiap operasi itu. Jangan mungkin mentang-mentang udah biasa gitu, itu bawa ya. Ya kita ketat. Kalau di SARDI itu ketat. Setiap anggota itu sudah menerapkan hal-hal seperti itu. Iya. Mas, ada nggak sih dari tanggapan dari keluarga mungkin mungkin kalau yang tadi saya bilang ya, kalau di SAR mungkin yang dihadapi adalah kebencanaan atau apa-apa dan sebagainya yang bukan sesuatu yang tidak kasat mata ya. Ini yang virus yang nggak ngerti, gitu, nggak kelihatan. Itu dari keluarga bagaimana ketika memutuskan untuk bergelut di tim kubur cepat? Iya, kalau keluarga gini, kalau keluarga saya, anak saya, istri saya, kebetulan memang dari dulu sudah paham gitu ya, apa yang sering saya lakukan gitu. Jadi meskipun ya kemarin ya hanya sempat berpesan ya lebih berhati-hati, itu ya. Tapi kalau di keluarga saya selalu terus terang bahwa saya akan berangkat. Saya mau pergi, misalkan jam 10 ada panggilan, saya bilang ke istri saya harus berangkat. Kemana? Begini. Gitu. Meskipun di awal dia agak sedikit khawatir, tapi akhirnya juga enggak, hanya sekali 2 kali aja. Yang paling lebih saya jaga adalah lingkungan saya. Nah itu gimana Mas? Misalnya dari kerabat atau tetangga atau? Ya, makanya saya menjaganya lingkungan saya, tetangga saya tidak Seperti ada. Apa sikap dari mungkin kerabat atau teman-teman? Tetangga saya tidak pernah tahu bahwa saya menjalani itu. Tidak pernah tahu. Sampai akhirnya tahu itu kapan? Mungkin juga sampai sekarang banyak yang nggak tahu. Nanti ini jadi tahu. Ntar kalau dijauhin gimana? Mungkin Mas? ada 1-2 yang tahu lah mungkin. Jika pada akhirnya mereka tahu itu tidak shock di awal gitu ya. Tapi saya memang waktu itu saya menjaga. Saya juga bilang sama istri saya, pokoknya jangan sampai pernah tahu lingkungan kita tahu bahwa saya tugas seperti itu. Karena akan membuat mereka tidak nyaman. Itu yang perlu saya jaga. Sehingga di lingkungan harus tetap terjaga gitu. Saya harus mengelola lingkungan saya. Saya juga harus mengelola agar lingkungan saya aman. Saya harus mengelola agar lingkungan saya bisa lebih survive di dalam rangka menghadapi tekanan psikis. Saya selalu bilang bahwa ini COVID itu lebih ke tekanan psikisnya yang paling, yang paling ini. Betul. Jadi makanya orang harus paham benar tentang virus itu bagaimana, sehingga paham cara mengelolanya, paham cara melakukan dengan mekanisme yang benar. Mekanisme yang benar itu seperti apa sih Mas sebenarnya? Ya gini, saya kebetulan untuk awam loh ya, untuk umum. Ya, artinya gini. Kan sudah dianjurkan oleh pemerintah tentang 3M, pakai masker, kemudian cuci tangan, jaga jarak. Itu sebenarnya hal yang sangat sederhana, sangat standar, dan sangat mudah untuk dilakukan. Ya, artinya bahwa kalau tidak dilakukan itu berbahaya, kan gitu. Makanya mereka harus melakukannya seperti itu. Itu mekanisme yang benar sebenarnya sesederhana itu. Sesederhana itu ya. Artinya jangan sampai akhirnya misalkan ada orang yang terkena COVID sehingga terus terkesannya mengucilkan, akhirnya menjadikan mereka itu seorang yang kesannya menjadi terbuang. Itu yang saya katakan tadi, ada rangkaian mekanisme yang tidak benar, kemudian ada paranoid di masyarakat, kemudian menimbulkan tekanan psikis. Itu yang ini. Berarti psikisnya ya Mas Kris ya sebenarnya? Iya. Kalau saya lebih apalagi stigma yang masih sampai hari ini ya, bahwa orang yang menderita COVID. Ya, mudah-mudahan kalau sekarang jauh sudah lebih baik ya. Artinya orang sudah lebih
lebih banyak paham gitu. Iya, sudah apa ya, teredukasi lah. Iya, iya. Yang seperti ini justru malah harus ditolong kan ya. Saya di samping ikut pemakaman, kemudian pemulasaran, saya juga menjadi relawan untuk di shelter gitu kan, menangani pasien COVID gitu. Iya. Itu orang yang pasien COVID. Jadi di situ masih ada sering terjadi oleh karena barangkali menurut saya pemahamannya itu belum tuntas, kemudian adanya tekanan psikis atau kondisi psikis masyarakat yang terjadi seperti kemarin itu, sehingga cara penanganannya disertai paranoid. Iya. Sehingga jadi nggak totally gitu ya. Sebenarnya kalau totally. Iya. Cuma cara penanganannya kadang terus berlebihan, sehingga menurut saya malah berlebihan. Menurut saya karena adanya paranoid itu menjadi high cost. Misalnya gimana, Mas? Misalkan begini, saya harus menyajikan makanan untuk pasien COVID, gitu kan, atau memberikan obat gitu. Yang saya tidak harus berinteraksi langsung. Artinya kalaupun berjarak, mungkin jaraknya saya sampaikan, Mas, makan siang ya gitu. Misalkan ini orangnya jaraknya 5 meter. Iya. Kalau di saya harus pakai APD atau paling enggak pakai saffron gitu. Kalau menurut saya tidak perlu saya pakai itu, enggak. Karena tidak akan terjadi apa-apa. Karena ada jarak yang cukup. Satu jarak. Kemudian saya juga menerapkan dengan mekanisme pasca itu. Di samping saya pakai masker, saya menyerahkan itu. Setelah itu saya cuci tangan. Selesai, saya mundur dari situ. Orangnya datang. Itu salah satu hal yang yaitu tadi ada beberapa hal yang dengan pemahaman yang tidak tuntas, sehingga menjalankan dengan mekanismenya kurang pas. Parno tadi ya. Karena ada paranoid. Lebay. Ya, ada itunya. Lebay mungkin jadi terus harusnya nggak usah pakai apa-apa, jadi ada-adakan sesuatu ya. Padahal atau mungkin, kan banyak yang terjadi kemarin itu. Misalkan ini tapi sebenarnya juga sudah langkah bagus di masyarakat. Artinya peran serta masyarakatnya bagus. Misalkan ada tetangga terkena COVID, sehingga tetangga di sekitar menyiapkan makan untuk keperluan mereka. Tapi barangkali dengan tingkat kehati-hatian dan dengan pemahaman yang kurang maksimal menurut saya, itu makannya misalkan cuma dicantol di pagar gitu, misalkan gitu. Masih kemarin waktu itu kan ada terjadi. Dicantelin gitu. Itu yang menurut saya akhirnya menjadi tekanan psikis bagi pasiennya. Dia merasa dijauhi, gitu. Artinya sebenarnya tidak seperti itu pun bisa dilakukan gitu. Bahkan sampai mungkin berhadapan pun juga sebenarnya bisa. Yang penting tidak bersentuhan dan jaga jarak. Itu masih sangat memungkinkan gitu. Artinya ada komunikasi yang baik, memberikan support ke pasien tetap semangat dan sebagainya. Itu akan jauh lebih baik hasilnya daripada misalkan cuma dicantol gitu. Karena secara psikis mereka akan merasa lebih nyaman ya kalau misalnya langsung face to face. Oh iya, itu membangun mentalnya kan sebenarnya dari situ. Gitu ya. Iya. Tapi ya itu tadi kalau orang udah parno susah ya. Iya. Dan kembali ke yang tadi Mas, kan menjaga lingkungan juga Mas Kris bilang tadi di tetangga dan sebagainya. Padahal kan ada SOP-nya ya setelah melakukan kegiatan tim kubur cepat ini kan harus disterilkan lagi ya. Ya gini. Jadi kan mesti itu ya dilakukan. Kalau di tim kubur cepat itu, begitu saya pulang dari sana itu sebenarnya sudah clean. Karena gini, proses apa aja tuh setelah selesai dari penguburan? Proses tim kubur cepat itu melalui 7 kali dekontaminasi. 7 kali dekontaminasi. Ya, yang pertama gini. Jadi begitu berangkat dari posko menuju ruang jenazah, itu sebelum kita menyentuh jenazah kita sudah didekontaminasi dulu, disemprot dulu waktu itu. Kemudian kita evakuasi jenazah, kita masukkan ke ambulan. Sebelum kita naik ke mobil kita sudah didekon lagi, sudah 2 kali, gitu kan. Kemudian
pada saat sampai makam, sebelum kita menyentuh petinya gitu, itu kita didekon lagi, dekon. Kemudian kita melakukan pemakaman. Ya. Setelah melakukan pemakaman, kita didekon lagi. 4 kali nih? Iya. Kemudian pulang ke posko. Di posko itu ada 3 tahapan. 3 tahapan. Iya, iya. Dekontaminasi semua? Ya, sterilisasi itu. Setelah itu baru mandi, bersih, bla bla bla. Begitu selesai kita mandi, sudah kita dikarantina di situ 2 jam. Oh, jadi nggak boleh langsung pulang? Tidak boleh. Jadi setelah dekontaminasi 7 kali, mandi, dan harus stay di situ? Stay di situ 2 jam. 2 jam. Ya, untuk istirahat fisik ya. Iya. Setelah itu baru pulang. Setelah pulang, tidak diperbolehkan bertugas lagi sebelum 24 jam. Gitu. Ya. Iya. Misalkan tadi malam saya jam 7 malam gitu ya. Jadi kalau belum jam 7 malam lagi, itu saya belum diperbolehkan. Jadi rentang waktunya harus minimal 24 jam. Itu. Kalau misalnya Mas, tadi disebutkan ada jadwal-jadwal yang per kelompok. Misalnya giliran kelompok yang lain tapi tidak lengkap nih formasinya karena berhalangan. Oh ya, digeser. Oh, digeser. Ada, ya, pasti isi. Karena ada beberapa tim di situ. Ada beberapa tim di situ. Hebat. Jika anunya berhalangan gitu. Wah, luar biasa sekali ya ternyata ya friends ya, kerja dari tim kubur cepat bukan main. Jadi apa ya, sementara orang itu memikirkan diri sendiri, keselamatan diri sendiri, ini untuk orang lain. Tapi sebenarnya gini kesannya aja yang serem. Kesannya serem kesannya. Ya emang serem Mas. Malam hari pakai astron gitu, tapi yang jalani ya asik. Yang jalani asik. Kalau lihat fotonya gelap gitu, kayaknya mencekam banget pokoknya ya. Kalau sekarang sudah enggak sih. Kalau sekarang sudah penerangan sudah mereka siapkan. Kalau dulu di awal-awal ya, bahkan orang misalkan gini, saya masuk ke areal pemakaman ini, masuk dari ujung kampung ini. Ini sudah enggak ada orang keluar ini. Jadi benar-benar hanya satu tim saya barangkali hanya ditemani oleh 2 orang dari keluarganya. Itu pun mereka jauh dari luar makam gitu. Itu di awal-awal dulu. Ada videonya waktu di Imogiri, saya pemakaman yang pertama kali itu. Sekitar jam mungkin setengah 2 malam mungkin ya. Malamnya juga malam kalau orang Jawa sakral. Malam Selasa Kliwon. Agak gerimis, jam setengah 2 malam di pedesaan jauh itu di Imogiri sana. Kemudian waktu itu karena kesan serem gitu kan, terus saya kebetulan waktu itu dapat video dari keluarganya itu, meskipun kecil karena dia jauh, karena takut. Itu kemudian tak upload gitu ya, tak upload, kemudian barangkali terus banyak menarik minat juga dari teman-teman yang tadinya belum mau bergabung, akhirnya pengen bergabung. Di luar tim SAR DIY? Oh, SAR DIY pasti. Kalau yang itu pasti SAR. Oh iya. Di luar SAR nggak ada itu. Kalau yang itu. Oh, pasti SAR ya. Anunya dari SAR. Gitu. Itu menarik mereka untuk bergabung ke tim kubur cepat ini ya? Iya, memang ya kalau dibilang serem ya serem gitu, kesannya gitu. Tapi kalau dari sisi safety ininya enggak, udah aman semua. Sangat-sangat aman, sangat aman. Iya. Jauh lebih tidak aman seperti yang tadi saya sampaikan kalau kita melakukan pemulasaran jenazah. Yang kontak gitu ya. Evakuasi jenazah, evakuasi pasien gitu kan. Kita harus evakuasi pasien gitu ya, sudah koma kita berinteraksi langsung dan sebagainya. Itu jauh lebih lebih rentan terkena. Iya, lebih rentan. Tapi dengan standar yang SOP yang kita terapkan ya sampai sekarang aman lah. Mas Kris, kan sempat ada fenomena ya kemarin-kemarin itu bahwa suara sirine dari ambulans itu kan mencekam banget sampai di suatu daerah itu ya di Klaten itu setiap ada yang lewat gitu ambulansnya dilempar gitu karena mencekam sekali. Iya. Kan memang harus dinyalain ya. Iya. Karena memang butuh cepet ya. Iya. Jadi karena memang gini, kalau suara sirine ambulan itu sebenarnya sudah ada undang-undangnya. Bahkan rombongan tamu pejabat tinggi saja pun harus mengalah kalau itu. Gitu ya. Terlepas dari itu, walaupun jalan sepi juga ya. Ya, sepi itu gini. Jadi barangkali karena kan untuk menghindari ya hal-hal yang kemungkinan tidak terduga di depan gitu. Dari sini sudah
sudah ada suara sirine sehingga yang dari kejauhan mungkin jarak 50 meter atau 100 meter mereka sudah menepi ya. Sudah menepi atau meskipun apa ya, kalau saya sih kalau malam gitu, kalau sudah malam relatif sepi ya sedikit tak kecilin gitu. Tapi memang itu standar yang harus tidak boleh kan terus tidak dinyalakan gitu. Enggak, justru itu tidak diperkenankan ya. Memang apa ya, ya sedikit mengganggu ya. Pada saat saya tidak mengendarai ambulans, saya kebetulan sebagai pengendara biasa, kemudian pas dilalah kok saya kesusu atau apa, ada itu juga terganggu, sama saja sebenarnya. Iya, iya. Ya, tergantung di posisi mana. Iya, di posisi di mana, di mana kepentingannya gitu. Tapi ya mohon dengan sangat bahwa itu dengan kesadaran bahwa ini adalah untuk kebersamaan lah. Betul gitu. Sekali. Jangan mohon juga untuk teman-teman yang barangkali memakai ambulan ya bisa disesuaikan lah dengan kondisi gitu. Oh gitu ya. Ya. Kayak tadi Mas Kris bilang ya, misalnya situasi memungkinkan ya mungkin volumenya gitu, ya. Kayak gitu ya. Atau setidaknya gini, kalau ini kan bukan pasien gawat darurat, artinya jenazah gitu ya. Ya sedikit-sedikit tertunda sedikit. Kalau saya sih it's okay gitu. Tapi barangkali yang tidak boleh tertunda kalau pasien yang gawat darurat. Kritis ya. Ya kritis gitu. Barangkali ya gitu. Tadi Mas Kris menyebutkan bahwa ketika ada pemakaman, keluarga melihat dari jauh, memvideo gitu ya. Mas Kris perasaannya gimana ketika melihat ada sebuah potret, keluarga tidak bisa mendekat, mereka sedih itu? Karena apa yang dirasain Mas Kris melihat fenomena kayak gitu yang mungkin lumayan sering ya kemarin? Ya, memang ya itu ya sama-sama bahwa sebenarnya itu menyentuh nilai-nilai kemanusiaan. Pada saat-saat kemarin, pada saat kehilangan salah satu anggota keluarganya, itu pasti suasananya kalau dulu sebelum COVID itu artinya pemakaman normal. Dengan sedemikian rupanya lah mereka mengelola gitu. Tapi karena kemarin dengan situasi yang seperti itu, memang dengan standar operasinya seperti itu, memang ya dilarang mendekat. Tidak diperkenankan untuk mendekat. Kalaupun mendekat ada jarak setidaknya 10 meter sebenarnya, gitu ya. Agar memperlancar proses pemakaman biar lebih cepat. Ya ikut sedih juga ya Mas melihat kondisi seperti itu ya. Ya luar biasa sekali tugas dari Mas Kris ya. Mas Kris mungkin terakhir deh yang ingin disampaikan ke teman-teman penonton Story Asik di luar sana, ada pesan-pesan barangkali. Ya. Saya kira mungkin ini sekarang relatif sudah membaik gitu. Tapi satu catatan bahwa jangan lengah. Bahwa virus itu masih tetap berbahaya. Masih sangat mungkin terjadi penularan yang lebih besar lagi jika kita tidak berhati-hati. Jadi tetap dengan prokes, dengan prokes yang sudah diterapkan oleh pemerintah, saya kira itu hasilnya akan menjadi lebih baik. Jangan euforia dulu deh ya. Jangan sampai ada gelombang susulan ya. Yang kemudian adalah beradaptasi dengan gaya hidup baru. Karena COVID itu ya akan selalu ada, karena itu jenis penyakit baru. Saya kira tidak akan pernah hilang, gitu kan. Cuma akhirnya kalau nanti kita sudah di masyarakat terjadi herd immunity, itu suasananya akan menjadi seperti biasa lagi. Tapi untuk menuju ke arah sana perlu peran serta masyarakat untuk keseluruhan. Tetap prokes selalu ya. Yes, oke Mas Kris, terima kasih banyak ini ceritanya. Sama-sama. Dan berkenan untuk sharing untuk penonton Story Asik ya. Mudah-mudahan selalu sehat, bersemangat dan tetap menginspirasi Mas Kris. Salam buat teman-teman di SAR-DI ya. Oke, saya sampaikan nanti. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Mas Kris ya. Oke, friend, menarik sekali ngobrol saya dengan Mas Kris kali ini ya, dan sangat menyentuh sekali. Mudah-mudahan memberikan banyak inspirasi buat kalian semuanya dan tetap jaga prokes. Jangan sampai tadi Mas Kris bilang semuanya sepele, sederhana, tapi jangan sekali-sekali menyepelekan. Jangan sampai ada gelombang susulan lagi ya. Oke, sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat, menginspirasi. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan klik subscribe. Kemudian pencet gambar loncengnya agar kalian tahu kalau ada video terbaru dari Story Asik. Terima kasih sudah menonton. Bye.